Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang pendapat dari salah satu konten kreator mengenai adanya etanol di dalam BBM. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Etanol ini yang sedang ramai diperbincangkan. Banyak yang DM saya menanyakan pendapat saya tentang pemerintah yang akan mewajibkan bahan bakar di Indonesia harus beretanol mulai 2026. Well, Ya, kita lihat dulu apa itu etanol. Etanol itu campuran biofuel yang dicampurkan ke bahan bakar fosil untuk satu, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Karena kalau misalnya etanol 10% artinya 90% saja yang bahan bakar fosil, 10%-nya adalah energi baru terbarukan. Kemudian etanol juga bisa berfungsi untuk meningkatkan oktan secara mudah. Tapi etanol juga punya sifat lain yang merupakan kelemahan dari etanol. Yang pertama, nilai energinya tidak sebesar bahan bakar fosil. Jadi tenaga mesin akan sedikit menurun, kemudian konsumsi bahan bakar akan sedikit lebih boros. Ya, jadi karena energinya tadi ya, karena apa ya, lebih kecil dibandingkan dengan yang fosil, berarti nanti dibutuhkan bahan bakar lebih banyak untuk menggerakkan mesinnya. Jadi mungkin lebih boros ya untuk mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar etanol. Tapi etanol itu tadi ya, keuntungannya adalah dia adalah energi terbarukan. Ya karena dia biofuel gitu ya, yang tambahkan untuk menaikkan nilai oktan, itu bisa bagus ke mesin juga. Jadi ada positif negatifnya. Satu sifat dari etanol yaitu mudah menyerap air dari atmosfer. Artinya di negara Tuh ya, kalau misalnya maksudnya dia menyerap air karena dia bahannya adalah polar. Itu kan masalah polar sama non polar itu kan hubungannya adalah cairannya itu tuh tidak bisa bersatu dengan baik ketika disatukan. Kayak air itu kan polar. Kalau minyak itu adalah non polar. Makanya ketika air dan minyak itu disatukan, mereka tidak bisa bersatu karena sifat dari bahan itu berbeda antara polar dan non polar. Nah, kalau alkohol itu adalah polar. Nah, kalau polar itu sama dengan air kan. Nah, ketika airnya itu banyak di udara itu lebih mudah menyerap ke alkoholnya. Jadi air ini mungkin bisa mengendap nantinya ke bahan bakar dari mesin yang memiliki etanol itu. Karena kan kita Indonesia ya, Indonesia itu negara tropik. Ya, banyak hujannya, lembab dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa mempengaruhi ke bahan bakar yang ada etanolnya. negaranya lembab seperti Indonesia, ini akan menarik banyak air. Dan kita tahu air itu sifatnya korosif, sehingga bahan bakar beretanol itu lebih korosif ke mesin. Nah, tapi apakah aman digunakan? Aman, asalkan satu, base fuel yang menggunakan etanol ini dicampur dengan aditif yang dari awal dirancang untuk bekerja dengan maksimal di base fuel yang menggunakan etanol. Nah, kalau kita lihat berita-berita kemarin, SPBU swasta itu menolak base fuel yang ada etanolnya, kemungkinan besar mereka memiliki aditif di Indonesia yang dari awal dirancang untuk bekerja bersama base fuel yang tidak mengandung etanol. Artinya mereka membutuhkan waktu riset lagi untuk membuat aditif yang bisa bekerja maksimal dengan base fuel yang beretanol. Kemudian, mesin mobil juga tidak semuanya tahan dengan etanol. Memang sebagian besar mobil-mobil modern itu sudah tahan dengan etanol, tapi tidak semua. Bahkan mobil-mobil di bawah tahun 2000, tahun 90-an, 80-an, itu sebagian besar dirancang untuk menggunakan BBM yang tidak ada etanolnya. Jadi masalah ke mesin juga yang tidak tahan terhadap korosi tadi. Karena etanol kan polar, menarik air. Nah, kalau misalnya banyak air di mesin itu bisa menyebabkan korosi tadi gitu. Kalau misalnya mobil-mobil yang di bawah tahun 20.000 yang mungkin 1990, nah itu mungkin tidak tahan terhadap etanol ini gitu karena ada kandungan airnya itu yang membuat mesinnya bisa rusak ya. Jadi itu ya kelemahannya bagi mobil-mobil yang lama. Kalau mobil-mobil yang baru itu kan ada perbedaan teknologi, dari mesin lebih bagus, bahannya lebih kuat terhadap korosi gitu. Nah itu mungkin lebih kuat terhadap bahan etanol ini ketika ditambahkan ke dalam BBM-nya. Boleh, tapi beri waktu industri untuk beradaptasi. Industri mobil untuk memastikan mobil yang dijual ke masyarakat itu sudah tahan dengan BBM beretanol. Kemudian kesempatan kepada teman-teman dari SPBU atau dari pabrikan bensin, baik swasta maupun Pertamina mungkin untuk bisa merancang aditifnya lebih bagus lagi untuk bekerja bersama dengan base fuel yang beretanol. Jadi intinya Ya gitu ya. Jadi kayak bukan masalah etanolnya, tapi bagaimana adaptasinya gitu ya kepada masyarakat. Jangan tiba-tiba langsung
oh yang awalnya nggak biasa pakai etanol tiba-tiba dipaksakan harus pakai ada etanolnya gitu. Nah itu mungkin bermasalah pada orang-orang yang punya mobil yang lama tadi gitu kan. Jadi jangan langsung dipaksakan kepada masyarakat, tapi berikanlah pilihan. Kalau misalnya masih awalnya nggak mau, mungkin berapa bulan atau berapa tahun selanjutnya baru nanti bisa pindah gitu ya, beralih ke yang ada etanolnya. Jadi harus dipindahkan secara perlahan-lahan gitu, nggak bisa langsung wah yang ada etanolnya bagus langsung diterapkan gitu aja, padahal masyarakat nggak mau beli yang ada etanolnya, masih mau beli yang full base fuelnya yang nggak ada tambahan etanol. Nah itu yang jadi permasalahan juga gitu. Pemerintah tuh harus memberikan opsi atau pilihan pada masyarakat. Kalau misalnya dari masyarakat yang semua setuju pakai etanol emang nggak masalah, tapi kan ada yang nggak setuju untuk penambahan etanol ini, dan pemerintah harus merespon dengan menyediakan bahan bakar yang tidak ada etanolnya. Harusnya seperti itu supaya masyarakat juga oh bisa diakomodasi nih permintaannya gitu, tapi nanti ketika secara perlahan gitu ya baru bisa ditambahkan gitu etanol tadi gitu, ketika masyarakat juga udah bisa menerima bahwa oh ada etanolnya nggak masalah kok gitu, mungkin bisa harganya bisa dikurangin atau bisa lebih bagus ke mesin dan sebagainya. Ketika masyarakat udah percaya udah bisa menerima, nah baru itu bisa diterapkan ya, kayak harus ada etanolnya, jangan langsung dipaksakan ya. Jadi itu jadi masalah juga, catatan penting lah buat ke pemerintahnya yang ngebuat kebijakan tadi. Perubahan boleh saja, tapi tidak mendadak. Berikan kesempatan untuk industri beradaptasi supaya produk mobil dan produk bahan bakar yang dijual di pasaran memberikan konsumen benefit yang maksimal. Kita mendapatkan mesin yang tahan etanol dan mendapatkan bahan bakar yang berkualitas terbaik. Jangan terburu-buru. Ya, jadi biar masyarakat juga nggak kaget nih. Kalau misalnya kita kan ada baru nih teknologi misalnya kan, teknologi kan nggak tiba-tiba langsung bisa dikenalkan, tapi harus secara perlahan gitu. Kayak misalnya HP zaman dulu HP tuh kan, itu kan kita kaget tuh. Oh bisa ada HP sebagus ini kayak smartphone. Nah tapi awalnya ketika sudah diadaptasi, udah seberapa lama berapa tahun, akhirnya wah HP ini banyak fungsinya loh. Nah ketika banyak fungsinya, harganya bisa lebih murah, itu kan akhirnya masyarakat semua sekarang hampir bisa ya untuk mengakses smartphone ini, itu mengakses informasi dan sebagainya. Nah kayak gitu, jadi harus secara perlahan. Kalau ada teknologi yang ini dikenalkan, perkenalkan dengan baik dan adaptasi dengan baik juga supaya industri juga itu bisa mengikuti gitu. Kalau misalnya industrinya itu nggak mampu mengikuti, nanti nggak bisa menyediakan hal yang terbaik untuk masyarakat, sehingga yang dirugikan itu masyarakat juga. Jadi kita harus mempertimbangkan pemikiran dari masyarakatnya juga. Kalau misalnya mau pakai etanol dikasih yang ada etanol, tapi kalau nggak mau juga harus ada pilihan tersebut yang nggak ada etanolnya. Ya itu mungkin yang bisa kita pelajari dari pendapat ini ya, salah satu konten kreator ini tentang masalah penambahan etanol dalam BBM di Indonesia. Nah mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.